Alhamdulillah lagu ini bisa dirilis dan kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran sehingga terlaksana. Apa sih dari arti lagu Menyesal ini atau liriknya sendiri? Baik, sebelumnya terima kasih juga untuk saudara-saudara, teman-teman, kakak-kakak dari media yang sudah berkenan untuk ikut memeriahkan launch ini, kegiatan ini. Sangat bahagia sekali pada akhirnya lagu ini di launching juga, dirilis juga dengan segala berbagai macam bumbu lika-liku, berbagai macam, bahkan dari hampir bukan J minus ya sayang hitungannya, J minus saja kita mau tayang, mau launching masih diberikan problem yang luar biasa. Tapi masya Allah, mungkin ini berkat doa dari kita semuanya. Alhamdulillah lagu ini bisa dirilis dan kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran sehingga terlaksana. Apa sih dari arti lagu Menyesal ini atau liriknya sendiri? Menyerah. Mana Bang Diva? Kalau aku dari sisi aku sebagai yang menyanyikan, ini tuh lagu menceritakan tentang titik terendah seseorang, di mana orang itu atau kita yang menjalani kehidupan dengan segala ujian, dengan segala problematika kehidupan, atau khususnya untuk ibu-ibu yang lagi menyusui, ini adalah bentuk semangat atau bentuk support bahwa kita nggak boleh menyerah sebagai ibu, kita nggak boleh menyerah sebagai orang, kita nggak boleh menyerah sebagai sosok yang diperhitungkan oleh orang-orang sekitar kita gitu. Jadi kita jangan pernah merasa sendirian, kita nggak boleh nggak boleh merasa bahwa ujian kita ini paling berat gitu. Jadi di lagu ini memberikan support atau merangkul orang-orang, atau merangkul, ya kita bisa bilang spesifiknya mama-mama hebat yang ada di dunia ini, mama-mama yang berjuang untuk bisa mengasihi anak-anaknya. Dan mungkin tadi kenapa sih kamu nangis nih setelah mungkin melihat video klip tadi nih? Apakah kan sebenarnya nangis nggak sedih nggak ngeliat video klipnya? Sebetulnya kan juga Hari Ibu nih Dek. Seperti apa sih mungkin kamu sebagai seorang ibu juga nih? Iya betul. Oh iya ya Ci, ini bentuk spesial Hari Ibu juga, memperingati, ya sekaligus memperingati Hari Ibu. Bentuk supportnya dari kita ya Ci, khususnya dari Mam Uung, dari Kabila, dari aku, untuk mama-mama yang hebat yang ada di dunia ini. Terus kakaknya tadi tanya lagu apa, kenapa nangis pada saat ngeliat video klipnya. Wah, ini dari awal proses pembuatan lagunya aja, pas begitu Kak Bilar kasih tahu udah sedih, udah bikin orang hatinya diremek-remek gitu. Apalagi begitu dikombinasi dengan video klip yang sangat indah, cerita dari mama-mama yang konsultasi ke Mam Uung. Wah, di situ sih aku tadi begitu Ci Uung bilang, iya ada mama yang memang saat itu mau mengakhiri hidupnya, tapi anaknya pulang mengaji langsung, padahal bukan mama jangan, tapi assalamualaikum mama gitu. Itu rasanya ya Allah, begitu diceritain langsung waktu itu pertama kali ketemu Ci Uung, hancur banget lah. Begitu ngelihat hasilnya ini, itu rasanya kayak yang pertama ikut merasakan, oh ternyata jadi seorang ibu itu nggak mudah gitu. Yang kedua, karya seindah ini, karya sebagus ini ternyata digarap dan dibuat sendiri oleh suami aku gitu. Itu rasanya kayak bangga. Perjuangan Ngomong sendiri gimana sih pada akhirnya
bisa ngajak jalin kerja sama dengan Leslar yang kita tahu di mana Leslar ini sangat padat-padat jadwalnya. Gimana prosesnya? Oke ya, makanya ini kenceng banget nggak apa-apa ya. Makanya ini luar biasanya dari Dede sama kakak ya sebetulnya ya. Ketika saya datang dengan sebuah visi, saya tuh ingin menceritakan ini loh sebetulnya yang terjadi di masyarakat kita, yang terjadi di sekitar kita tuh ada ibu-ibu seperti ini yang justru butuh dirangkul. Karena ibu-ibu ini tuh nggak bisa menyuarakan diri mereka sendiri. Even itu ke keluarga terdekat pun, ke suaminya mereka nggak bisa menyuarakan isi hati mereka tuh gimana gitu. Makanya saya melihat Dedek juga sosok yang sangat luar biasa ya di sini ya. Dia juga seorang ibu, dia berjuang, dia berusaha mati-matikan memberikan yang terbaik gitu. Makanya saya bilang sama Dedek sama kakak, gimana kalau kita bikin lagu, karena lagu ini bisa menjangkau semuanya, bisa menjangkau banyak hal, bisa dinikmati semua lapisan gitu. Dan kita harap dengan lagu ini juga nantinya bisa memberikan support. Mungkin mereka yang nggak kenal saya nih, mungkin mereka yang belum tahu Dedek, belum tahu kakak, tapi mereka bisa dengar lagu ini, mereka bisa merasakan tersupport seperti itu. Jadi harapan kita, kenapa saya kok bisa juga ya ketemu, karena mereka pun satu visi gitu untuk pingin mensupport ibu-ibu gitu, karena kita punya satu tujuan yang sama. Makanya akhirnya ya selalu dimudahkan untuk bertemu, selalu aja disempet-sempetin, dibisa-bisain gitu. Betul. Bang saat kan tadi bilang buat lagu ini sampai begadang gitu kan. Ini termasuk paling susah buat lirik lagu Menyerah ini, dan inspirasinya itu harus begadang dulu dapat satu lirik sampai seindah ini gimana? Sebetulnya memang saya sendiri lagi ada yang dalam project kemarin, jadi ya agak terbagi lah fokusnya gitu. Tapi kalau memang saya, gue dedikat nih, gue memang ini tujuannya untuk support mom, udah deh gue juga harus tekuni dan ditambah waktu itu memang kita memang ngejar hari ibu ya Ci ya. Benar. Memang persiapannya agak sedikit agak minim, tapi syukurnya tantangan itu bisa berhasil terselesaikan. Memang agak sedikit ada deadlock ya, agak sedikit deadlock, tapi syukurnya ya kadang-kadang kita suka begitu ya, ketika kita lagi bikin sesuatu dapatnya itu kita nggak bisa tebak gimana dan kapan, tapi tiba-tiba syukurnya saya dapat waktu di subuh ya, setelah subuh saya dapat album bisa selesai dan akhirnya bisa rilis. Indah sekali ketika saya melihat hasilnya, ternyata sebagus ini gitu hasilnya, dan juga cicinya juga bisa sekeren itu. Saya juga gak nyangka, saya kira tadinya cici ini penyanyi loh, beneran ternyata pengusaha. Dan ini alhamdulillah ini sesuatu yang kolaborasi yang epic ya, antara Momo dan Leslar, dan mudah-mudahan harapannya sesuatu yang bersinergi ini bisa nyampe pesannya kepada orang banyak, pada halayak, khususnya kepada ibu-ibu pejuang ASI ya, ibu-ibu pejuang ASI, dan mudah-mudahan karya ini bisa diterima oleh semua lapisan, dan mudah-mudahan juga bukan karya pertama dan terakhir ya Ci ya. Benar. Ada proyek-proyek berikutnya. Amin. Dek, buat inspirasi ibu-ibu di rumah nih, perjuangan seorang ibu seperti apa sih menurut kamu sendiri nih dan kamu rasain mungkin? Ya kurang lebih sama ya yang aku bilang tadi, bahwa setiap ibu-ibu yang menyusui masing-masing punya perjuangan masing-masing, punya cerita masing-masing. Tapi kembali lagi, setiap orang itu menghadapi ujian itu tuh beda-beda. Maka dari itu menurut aku kita nih ibu-ibu muda sangat bersyukur dan beruntung ya dengan adanya Mampu ini. Bisa konsultasi 24 jam, bisa menjadi wadah yang baik untuk ibu-ibu yang banyak sekali keluhannya, banyak sekali mungkin kayak waktu Dede waktu itu Ci, banyak banget ketidaktahuan dengan segala, aduh ini gimana ya, aduh harusnya gimana ya, berapa kali mau Pak harusnya kayak gitu-gitunya itu tuh Ci, yang kadang mungkin masih banyak yang bingung gitu, banyak yang nggak ngerti gitu. Dan yang aku bilang tadi, sangat-sangat beruntung sekali kita di mau baru, khususnya dengan adanya Mampu ini. Kalesti, apa sih makna jangan menyerah dari Kalesti sebagai seorang ibu nih, relate di hari ibu ini?
banyak ya kalau ditanya maknanya apa gitu. Tapi aku sih lebih ke kita ini hidup untuk apa sih, untuk siapa sih gitu ya. Jadi buat aku tuh kayak di lirik-lirik lagu Menyerah ini semuanya tuh mengandung makna ya. Jadi udah diwakilkan oleh setiap kata-kata yang dibuat oleh Kakak Bilar sih. Kalau ditanya apa maknanya, semuanya udah ada maknanya, udah diwakilkan oleh lagu Menyerah ini. Tapi ada perbedaan nggak sih diciptain sama suami sendiri dibandingkan sama orang lain? Bedanya masih mentah aja udah bisa udah bisa dinyanyiin gitu. Sama lebih ke agak lebih ke jadi malas-malasan, terus jadi lebih ke kurang ajar. Jatuhnya begitu ya. Justru dia tuh yang paling sering terharu ya ketika proses pembuatannya kan memang benar-benar dia kadang-kadang tiba-tiba jadi karena suami bikin lagu tiba-tiba jadi ketika demo rilis dia dengerin terus dia orang pertama yang begitu antusias dan begitu terharu bisa dan dia masuk yang non-support banget. Justru saya sendiri pribadi merasa kalau saya nggak kedengeran ya mungkin saya nggak akan pernah bikin lagu juga. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Mungkin harapannya apa Ibu dong Kak, kasih pesan Hari Ibu terus kasih semangat buat para pejuang asli di luar sana. Selamat Hari Ibu untuk mama-mama hebat yang ada di dunia ini. Semoga bisa terus semangat untuk menjalani hidup, untuk bisa menjadi ibu yang hebat untuk anak-anaknya. Dan ada satu persembahan dari kami, yaitu lagu Menyerah. Semoga berkenan dan semoga itu bisa sedikit memberikan semangat, memberikan support dari kami untuk mama-mama yang lagi berjuang. Ya, selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu hebat. Kadang kita seringkali lupa ya, kalau anak-anak kita bisa seperti itu, keluarga kita bisa seperti itu ada kerja keras kita di dalamnya. Kita seringkali lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri, padahal diri kita sendiri ini yang bekerja lebih keras dibandingkan dengan siapapun. Jadi ketika mungkin jalanmu, progresmu tidak sekenceng dengan ibu-ibu yang lain, tetap hargai. Itu tetap ada perubahan walaupun itu berupa langkah-langkah kecil. Jadi jangan lupa untuk mengapresiasi diri kalian sendiri karena kalian udah luar biasa. Masih ada ya? Ya, kalau saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu hebat yang berada di dunia, berada di dunia manapun, dan selalu percaya bahwa kalian itu hebat dan selalu ingat bahwa orang-orang hebat itu lahir dari kalian. Jadi tetap semangat menjalani hidup dan jangan pernah tetap fokus terhadap apa yang ingin kalian jalankan dan jangan pernah merasa bahwa kalian sendiri. Oke, terima kasih. Tapi ini tadi masih ada pertanyaan ya. Mungkin aku buka 2 pertanyaan lagi terakhir yang mau bertanya. Mungkin seberapa yakin sih nanti untuk trending sendiri, kan lagu Dedi biasanya trending banget nih, misalkan diciptain, apalagi diciptain sama suami sendiri gimana? Kalau saya sekarang sudah berpikirnya ketika buat karya, kita berusaha untuk menciptakan karya yang bagus, karya yang bisa dinikmati. Kalau untuk trending itu bisa adalah sebuah saja. Dia bertanya kan 2024, resolusi 2024 sebagai ibu seperti apa sih? Semoga sehat, dan karena kan pertumbuhan anaknya sekarang lagi masa-masa emas kan. Ya, semoga aku bisa menjadi ibu yang baik dan bisa menjadi istri yang baik juga, bisa membagi waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik, bisa tetap produktif, bisa tetap bisa mendidik dan membesarkan anak dengan baik, dan bisa mendampingi suami juga dengan baik.